Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita mengucap alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah dengan lidah. Syukur itu ada syukur dengan lidah, dengan memuji Allah, menyebut alhamdulillah, atau kalimat-kalimat pujian yang lain. Syukur dengan hati, memikirkan nikmat Allah yang tak terhitung, yang tak terhingga. Syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat Allah kepada yang disuruh Allah. Ya, kaki disyukurkan pagi-pagi melangkah ke rumah Allah. Badan digunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah kasih kita tidur nyenyak, nikmat. Coba kalau tidak tidur, macam mana? Ini sudah dikasih tidur nyenyak, dipanggilnya datang ke rumahnya. Sebagai tanda kita syukur, kita datang ke rumahnya, alhamdulillah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tadi dalam salat kita bersama surah Yasin, itu pun sedikit saja ya. Rakaat pertama 12 ayat dari 1 sampai 12. Rakaat kedua dari 13 sampai ayat 19 atau 20 tadi. 20 ayat saja. Yasin semuanya 83 ayat. Kalau anak-anak kita di rumah berusaha menghafalnya satu ayat satu hari, tidak sampai 3 bulan sudah ada Yasin di dadanya. Tapi kalau tidak diusahakan, sampai ke anak cucu tidak ada yang hafal surah Yasin. Tidak berusaha. Dari kakeknya entah kakek yang keberapa, sampai ke anak cucunya entah anak cucu yang keberapa, tidak ada yang hafal Yasin. Subhanallah. Patutnya Yasin yang selalu dibaca dan banyak hikmatnya, patutnya ada di hati kita. Baiklah ya. Kita nak lihat sedikit. Di awal Yasin ini dijelaskan pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Quran yang syarat dengan hikmah. Banyak ilmu di dalam. Innaka laminal mursalin, engkau wahai Muhammad tergolong orang yang diutus Allah, para rasul Allah. Menegaskan bahwa Nabi itu utusan Allah. Ala siratim mustaqim, berada di atas jalan yang betul. Jalan Nabi semua betul, tidak ada yang tak betul. Yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Nabi berada di atas jalan yang betul. Ingin betul perjalanan, ikutlah cara Nabi. Nabi tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Subhanallah. Tidak pernah renggang hatinya di masjid. Subhanallah. Ala siratal mustaqim, Nabi siang malam membicarakan ilmu, menyebarkan ilmu. Tanzilal Azizir Rahim. Quran ini diturunkan dari sisi Allah, Tuhan yang aziz, maha gagah, Ar-Rahim, maha rahim. Allah itu gagah menciptakan alam, mengatur dunia, mengatur akhirat, menjadikan manusia, mengurus manusia, hidup mati kita
sakit senangnya, bahagia sengsaranya, kaya miskinnya, Allah yang mengaturkan. Kenapa kita jauh dari Allah? Kalau kita jauh dari Allah, pengaturan Allah kepada orang yang jauh dari Allah, tentulah tidak sama dengan orang yang mendekati Allah. Ingin didekati Allah, ingin diatur Allah dengan baik, cintailah Allah. Allah itu maha gagah lagi maha rahim. Rahim, kata ulama, berbeda dengan Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha Rahman, maha Rahim. Kurang tepat kalau kita terjemahkan dengan nama Allah maha pengasih, maha penyayang. Kata ulama lah ya. Karena Rahman itu namanya Allah, sifatnya Allah. Rahim itu namanya Allah. Macam masjid kita, Masjid An-Nur, ini nama. Tidak perlu diterjemahkan. Cahaya. Kamu di mana? Di Masjid An-Nur. Kamu di mana? Di Masjid Cahaya. Tidak perlu. Jadi Rahman tetap Rahman, Rahim tetap Rahim. Apa bedanya? Subhanallah. Saya dulu pernah diundang di Universitas Sumatera Utara, USU, di Fakultas FIB, Fakultas Ilmu Budaya, menerangkan Ar-Rahman Rahim Basmalah 2 jam menerangkannya, nggak selesai. Orang tuh sampai dia meninggal nggak paham dia basmalah itu apa. Bismillahirrahmanirrahim nggak paham karena nggak belajar. Bismillah saja nggak belajar. Fatihah nggak belajar. Kalau paham Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Rahman beda dengan Rahim. Kalau pengasih penyayang kita nggak tahu bedanya, nggak ada dalam kamus perbedaan pengasih dan penyayang, nggak ada dalam kamus bedanya. Bukalah kamus KBBI, kamus. Kalau di Malaysia Dewan Bahasa dan Pustaka kah? Nggak ada penjabarannya, huraiannya. Tapi kalau kita buka tafsir, kita buka kamus Arab, beda Rahman dengan Rahim, macam siang dengan malam. Rahman, sifat Allah yang maha rahmah, yang maha rahim. Rahman, kasih sayang Allah kepada makhluk tanpa kecuali. Manusia yang bukan manusia, binatang yang bukan binatang, yang salat yang tak salat, yang ke masjid tak ke masjid, semuanya dapat rahman Allah. Rahman itu lebih luas skopnya, liputannya. Rahim, Rahim skopnya untuk orang beriman. Dalam surah Al-Ahzab ayat 43 dikatakan, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu maha rahim untuk orang beriman. Jadi kita maunya kalau belajar Rahman Rahim ini ada papan tulisnya, ada whiteboardnya, ada kertasnya, dan cukup dengan mulut ke mulut segini saja. Belajar betul-betul dalam lokal, dalam kelas. Sudah dibilang tadi, pernah dulu saya diundang ke Universitas Sumatera Utara, USU. Kemudian profesor di sana tuh kawan, Profesor Dr. Husnan Lubis, diundangnya saya ke sana menerangkan Rahman Rahim untuk student, untuk mahasiswa bidang terjemahan 2 jam nggak selesai. Tanzilal Azizir Rahim. Orang itu dengan rahmannya Allah dikasihnya orang kehidup. Dikasihnya nyawa. Dikasihnya fasilitas. Bumi tempat mencari nafkah. Bumi tempat beraktivitas. Dikasihnya siang, dikasihnya malam, dikasihnya oksigen, dikasihnya air. Itu sifat rahman Allah. Ar-Rahim, dikasihnya orang untuk iman, dikasihnya ilmu,
dikasihnya keyakinan. Kata Nabi Rasulullah SAW, kalau orang itu faham hikmah datang salat subuh dan isya berjamaah, isya dan subuh, mereka pasti datang walaupun merangkak. Itu rahimnya Allah. Mati-matian dia datang ke masjid. Kenapa? Allah kasih dia belayan dengan rahimnya Allah. Lalu nampak sama dia yang tak nampak sama orang. Kemarin kan kita ada cerita 3 hari yang lalu. Ada seorang pendakwah dalam perjalanan ke masjid di pagi hari sebelum subuh ketemu dengan seorang jemaah di jalan. Ini cerita di Malaysia nih, cerita di Semenanjung Malaysia. Pak Cik, kenapa Pak Cik ke masjid? Gelap-gelap subuh macam ni. Apa jawab Pak Cik itu? Saya ni tergolong orang miskin di dunia ini. Saya ingin jadi orang kaya di akhirat. Sudahlah miskin di dunia, miskin di akhirat. Oh, tidak maulah. Biarlah saya miskin di dunia, tapi menjadi orang kaya gede di akhirat. Coba ya, kalau kita datang ke masjid membaca Quran sebelum subuh, sesudah subuh, atau di pagi hari khususnya, 1 ayat nilainya seperti lebih mahal pada seekor unta besar gemuk. 2 ayat 2 unta. Subhanallah. 1 ekor unta dilihat ada pasaran sekarang puluhan juta dolar Amerika, triliunan Indonesia. Hilang tuh kalau kita tidak membaca Quran di rumah Allah, hilang triliunan per hari. Karena orang itu tidak benar dapat rahim Allah. Quran ini diturunkan dari sisi Allah Al-Azizir Rahim. Mau dia datang sembahyang subuh berjamaah, Allah beri dia nilai seperti beribadat semalam tak tidur. Tidak tidur sholat saja, tidak tidur dengan zikir saja, mengaji saja, beribadat saja. 1 malam datang dia sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, lebih mahal pada dunia dan segala isinya. Jadi Pak Cik tadi bilang, saya sudahlah miskin di dunia, tak akan miskin juga di akhirat. Itu maka ke masjid Pak Cik itu. Kenapa? Ada ilmu di dadanya, ada keimanan, ada keyakinan. Nan dekat bertambah dekat, nan jauh terasa dekat. Yang ringan semakin ringan, yang berat terasa ringan. Yang manis bertambah manis, yang pahit terasa manis. Subhanallah. Kalau ada iman, tidak ada yang berat, insya Allah. Beda antara Rahman dan Rahim. Orang itu kalau dia dibelai Allah dengan sifat rahimnya, ada iman di hatinya. Maka kita perlu belajar Pak ya. Kata ulama, Ar-Rahman itu hurufnya 5. Rahim itu hurufnya 4. Itu kan dibilang tadi perlu buku tulis, perlu papan tulis, perlu whiteboard, perlu spidol, perlu pen marker menerangkannya. Nak belajar Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelasnya Ar-Rahman mengurus semua makhluk tanpa kecuali. Ar-Rahim mengurus orang beriman. Manajemen Allah beda antara sifat Rahman dengan Rahimnya. Kita ini di bawah manajemen Allah. Rabbul Alamin. Rabb itu artinya di antara makna Rabb itu pindah kepada Alhamdulillah pula ya. Di antara makna Rabb, manajer. Allah itu memanage, mengatur alam ini. Macam mana Allah mengaturnya? Dengan sifat Rahman yang membelai semua makhluk, dengan sifat Rahim yang membelai orang beriman. Mau dia baca Quran, itu karena Allah urus dia dengan sifat Rahimnya. Jadi begini belajar ilmu tauhid Pak ya, melalui sifat-sifat Allah.
melalui sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kalau ingin mendalami, tidak cukup ngomong 10 menit, 15 menit, dan menerangkan Bismillahirrahmanirrahim selesai. Tidak cukup. Orang saja belajar berjam-jam. Kita mesti berusahalah untuk memahami makna Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan terkesan di hati. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.